Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Fikri dari kelompok 211 KKN 64 Surabaya dari Universitas Erlangga. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan Google Drive, yaitu sebagai database dari fasilitas-fasilitas Google kolaborasi. Jadi nanti yang akan menampung segala file-file atau project yang telah kita buat, baik itu berupa Google Dokumen, Google Slide, Google Form dan sebagainya. Untuk video kali ini mungkin kita akan belajar mengenai Google Dokumen. Untuk langkah pertama tentu kita masuk ke Drive Google atau Google Drive kita sebagai database-nya. Melanjutkan video yang kemarin, kita masuk ke folder tutorial yang pertama. Di sini sudah ada beberapa file-file progress kita. Ada file PNG atau gambar dan juga file tutorial di slide, yaitu berupa Google Slide. Selanjutnya di sini kita bisa mengklik baru di pojok kiri, ada tanda plus, lalu masuk ke Google Dokumen. Di sini teman-teman bisa memilih dokumen kosong maupun dari template. Nah, Google Dokumen sendiri tugasnya, fungsinya kurang lebih sama seperti Microsoft Word. Jadi di sana Google Dokumen sendiri dibuat untuk mengetik sesuatu, membuat baik surat, resume maupun proposal dan brosur yang lainnya. Jadi kita coba masuk ke template yang sudah ada, yaitu template surat. Teman-teman juga bisa tidak memilih template-nya, tapi juga langsung ke buka dokumen kosong, nanti bisa mengetikkan sesuatu di sana. Nah, selanjutnya di file atau project yang sudah kita buat, tampilan awalnya seperti ini. Seperti pada fasilitas yang lain, selalu untuk judul dari suatu file itu berada di sebelah kiri, di atas file. Teman-teman bisa mengganti nama file di sini, bisa dalam bentuk apapun, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misal surat untuk ketua RW ataupun bagaimana. Otomatis di sini disimpan dalam Google Drive. File dokumen ini diberi judul dengan surat untuk ketua RW. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengedit segala sesuatunya yang ada di tampilan ini. Seperti di Microsoft Word juga. Untuk tulisannya teman-teman bisa mengedit untuk bold atau italic atau underline, maupun warna dari tulisan tersebut. Misal saya ubah ke kuning tua, jadi nanti tulisannya akan berubah warnanya. Lalu tulisan ini juga bisa diubah untuk rata tengah, rata kanan, dan justify atau rata kiri kanan. Teman-teman juga bisa menambah beberapa fitur-fitur lain seperti menambahkan butir seperti ini, bisa menambahkan indent dan sebagainya. Sebelum kita mengetikkan sesuatu, pastilah kita membuat margin dari kertas yang kita sesuaikan. Misal di sini saya memakai untuk default-nya itu legal. Nah, hal ini kalau kita pengen ubah ke A4, kertas A4, kita bisa ubah di file, lalu masuk ke penataan halaman. Nah, nanti keluar tampilan seperti ini. Kita orientasikan untuk potret, bisa diorientasikan untuk landscape juga. Ukuran kertasnya kita ubah ke A4.
Untuk marginnya otomatis seperti ini, menyesuaikan untuk ukuran kertas. Apabila kita ingin marginnya yang atas itu batasnya hanya 1, bisa kita edit semuanya 1 juga. Atas, bawah, kiri, kanan 1 semua batasannya. Nomor halaman juga bisa kita edit. Di sini saya akan memakai putih saja agar tulisannya bisa terlihat. Nah, penataan halaman ini bisa kita setting sebagai default. Jadi teman-teman ketika masuk ke dokumen kosong, teman-teman penataan halamannya langsung disetting seperti ini. Jadi tidak perlu untuk men-setting lagi penataan halamannya. Tetapkan sebagai default. Lalu tekan OK. Sehingga di sini default dari halaman menyesuaikan apa yang sudah kita edit tadi di penataan halaman. Seperti pada Microsoft Word dan sebagainya, untuk undo maupun redo-nya ada di pojok kiri. Bisa melalui keyboard yaitu Ctrl Z, untuk redo-nya Ctrl Y. Terus untuk bold-nya bisa pakai Ctrl B, untuk tulisan miring bisa pakai Ctrl I dan sebagainya. Sesuai dengan Microsoft Word. Selanjutnya teman-teman bisa mengubah rata dari tulisan tersebut. Misal ingin rata tengah, maka teman bisa mengklik icon rata tengah ini atau melalui keyboard dengan Ctrl Shift E. Dan begitu pula untuk fasilitas-fasilitas yang lain teman-teman bisa mencoba satu-satu. Setelah kita dapat mengedit beberapa tulisan, teman-teman juga bisa menyisipkan kayak seperti gambar melalui bar sisipkan. Nah, di sini nanti ada beberapa file yang bisa teman-teman sisipkan seperti gambar, tabel, gambar dari drive dan sebagainya, diagram, batang, kolom, garis, lingkaran, tanggal juga, catatan kaki maupun karakter khusus dengan persamaan ataupun header and footer, nomor halaman, dan juga batas halaman. Teman-teman bisa menyisipkan beberapa file-file yang ada di bar sisipkan. Misal untuk gambar, teman-teman ingin mencari di internet, teman-teman bisa menggunakan fasilitas telusuri internet. Kurang lebih sama seperti fasilitas yang ada di beberapa fasilitas Google yang lain seperti Google Slide maupun Google Spreadsheet maupun Google Form yang lain. Google Form maupun fasilitas yang lain. Selanjutnya setelah kita berhasil mengedit beberapa tulisan yang sudah kita edit, maka teman-teman bisa membagikan proyek teman-teman ke beberapa kolega. Jadi di sini kurang lebih Google selalu memfasilitasi segala fasilitasnya untuk bisa share atau bagikan. Di pojok atas ada tulisan bagikan, teman-teman kurang lebih sama penggunaannya, tinggal diklik bagikan, lalu di kolom kedua ada tulisan dapatkan link, itu teman-teman tekan ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, setelah di sini teman-teman bisa mengedit. Yang memiliki link ini hanya bisa mengakses atau melihat saja, ataukah bisa memberi komentar, atau juga bisa mengedit isi dari Google atau file ini, Google dokumen ini. Nah, setelah sudah di setting, maka kita bisa tekan tombol salin link ini. Setelah itu selesai. Jadi setelah disalin linknya, otomatis ketika ada yang memiliki link tersebut, apabila kita masukkan ke browser pencarian, pasti akan diarahkan ke halaman dokumen file yang sudah kita buat tadi. Dan juga beberapa fitur-fitur yang lain seperti bar file, tampilan, sisipkan, format, edit, alat, add-on sama bantuan ini teman-teman bisa mencobanya dengan sesuai
dengan menyesuaikan kebutuhan teman-teman seperti, download ini apabila teman-teman ingin mengkonversikannya, sebagai ekstensi lain misal docs atau ODT atau .rtf, bisa juga PDF, teman-teman nanti bisa, download, file ini sebagai PDF dan kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga bisa melihat history versi atau, apabila ada yang mengedit itu, historinya ada di mana, apa apa saja yang sudah diedit dan siapa saja yang, sudah mengedit. Jadi di sini ada beberapa fasilitas yang teman-teman bisa gunakan. Nah, untuk penyimpanan sendiri, penyimpanannya selalu berada di, Google Drive dan di sini ada tulisan terakhir diedit 4 menit lalu. Ini menandakan, untuk history versi. Jadi siapa yang, mengedit dan apa saja yang sudah diedit. Nah, untuk tanda ini berarti, dokumen ini otomatis sudah, eee, tersimpan di Google Drive. Jadi teman-teman tidak perlu, harus, mengklik save dan sebagainya seperti di Microsoft Word. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk, video Google Dokumen ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.